Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat bil bidayati wan nihayat. Khalifatillah bi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi ma damatis sadat wal qadar. Salatan tabtahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad. وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقاضي الحاجات. Qaidah ya, kalau halaman 29 Qaidah. Halaman 29. Bermula barang yang sesuatu, barang itu termasuk banyu atau misalnya cairan yang lain enggak, atau misalnya benda kah, cuma terutama di sini banyu dulu, cuma berlaku untuk yang lain lah, bukan hanya banyu bang ini. Jadi bermula barang sesuatu yang asalnya suci, yang diyakinkan, jadi sucinya itu 100% asalnya banyu ini banyu mutlak. Kenapa kita tahu? Kita pengen mencibuk, kita pengen mengambil di keran, kita pengen menimba di sumur. Nah berarti kan yakin 100% banyu itu banyu mutlak asalnya suci. Apabila setelah beberapa waktu kemudian, apabila sehari kah atau setengah hari kah atau beberapa jam kah mbah ninto sakalinya dizankan akan dia air tadi karena najis. Arti dizankan itu kita ampih 100% menyangka banyu itu bersih gitu nah. Ampih menyangka 100%. Bahkan kita menyangka karena najis 75% sangkaan kita. Tapi kita kada wani jumadahkan bahwa nyata karena najis karena kita kada melihat. Cuma zon kita 75% banyu ninto atau cairan satrup ninto atau apapun itu benajis sudah. Nah ninto. Karena kenapa alasannya kita sampai berisi zon kayak itu, bahkan sampai 75% menganggap bahwa banyu ninto benajis? Karena alasannya galib. Arti galib itu kebiasaannya sudah najasah, najis pada seumpama seperti kain orang yang minum arak. Nah, jadi sekalinya kunyuk-kunyuk orang yang mabuk, sekalinya bapacul bajunya tak gugur di banyu kempung kita ninto. Jadi kita yakin bang orang ini mabuk, pasti mabuk tuh kan tak balik-balik ke bajunya tuh gugur ke banyu. Berarti kita bisa benajis gitu. Tapi kita kadang melihat mangnya minum arak. Atau yang modelnya itu yang banyunya tadi karena bajunya banyu arak tuh karena bajunya kada melihat juga, cuma kebiasaannya bila ini mabuk biasanya baca calimut bajunya tadi dengan arak tadi dengan minuman keras tadi, sedangkan kita melihat inya mencalap baju ke banyu kita. Nah sedangkan dugaan kita bajunya dipakainya tuh karena minuman arak tadi. Nah itu zanarnya cakai kita melihat inya manuang lawan arak tadi ke banyu tuh itu yakin 100% darahnya. Nah ini zon. Dan atau misalnya kain kanak-kanak memang kita kada melihat kanak-kanak tuh sudah bakami atau kada, tapi kebiasaannya apalagi sudah setengah hari ini nih biasanya bakami nih bahari yang ada popok lah. Nah mbah ninto bilanya sudah bakami ninto sekalinya salawarnya dibuatnya ke banyu kawadah yang bisi banyu pun kita tadi. Nah kita bisa zon aja bisa jadi najis banyu kita ini karena biasanya karena anak ini bila nyebak kami pertama kada bebasuh dulu ya, lalu otomatis kan salawarnya tuh benajis. Nah tuh galib nanya kebiasaan. Nah, tapi kita kada kawa memandangkan 100% karena kada melihat inya bakami karena najis salawarnya tuh kada melihat. Cuma kalau inya membuat salawar ke dalam banyu tadi itu memang melihat nih tuh. Cuma kan yang dibuatnya itu lain najis salawarnya, tapi salawarnya tuh galibnya bernajis, kebiasaannya bernajis. Paham lah nih. Nah dan kain orang gila misalnya sama juga sama laman guring di gardu misalnya si Den
Bakami di situ kira-kira aja pang juga galib kebiasaan. Nah sekalinya tapihnya itu direndamnya ke banyu yang pun kita sagan mandi wajib misalnya, memangnya merendam tapih kada merendam najis, lalu kita ada zon di hati, oh berarti banyu ini najis, tapi kita kada wani memadakan 100%. Nah dan kain orang yang menyembelih binatang misalnya sama aja pun penyembelihan, betul kan darahnya itu mencurat-curat ke kainnya nih toh. Nah dan seperti bejana itu wadah dan kain segala orang yang kada Islam nih, yang kafir nih, wadahnya nih itu kainnya nih itu kan oleh karenanya maharagu anjing kah misalnya, atau memakan makanan yang diharamkan oleh Islam kah, misalnya babi kah apakah, tentu wadahnya nih itu tak campur-campurin kayak itu. Nah misal sekalinya wadah yang orang nih itu dicibukakannya ke banyu kita yang berdasi sedang kita bodoh, maka kita zan. Kenapa zan kada yakin? Karena menyebutkan wadah lain najis, tapi kita menyangka wadah itu mungkin karena najis. Nah itu. Nah kain segala kafir yang beragama dengan memakai najasah, seperti agama Majusi negeri Hindi itu dari India sana. Jadi orang Majusi menyembah api, buahnya itu bila nyembah ibadah disertakan dengan najis binatang. Nah ya kalau yang memakai mereka itu akan kamih lembu. Jadi kamih lembu itu dianggapnya banyu karamat, ditanainya, direbutakannya, dia waktunya mengadakan acara ritual tuh, dia pilih India tuh. Di bahdiannya kayak itu, dia pestutakannya, gitu artinya kan banyu karamat nih. Tangannya tuh kan karena kamih sapil kok, sekalinya diculupnya ke banyu kita, ting ya. Nah ini zon darahnya kita, ini menculupkan tangan bukan najis, tapi kita menyangka tangannya bernajis. Nah ini tuh. Dan seperti juga ini belum ada jawab lagi, cuma hanya diritan masalah aja hanya. Dan seperti cuka maksudnya, yang masyhur membuatnya dia cuka dengan lamak babi. Nah ada juga pembuatan cuka itu dengan lamak babi. Sekalinya terbalik cuka itu di banyu kita. Nah kan cuka lain najis, tapi pembuatannya nih tuh. Dan seperti paluh binatang yang galib berlumur ia dengan najasah, kayak kucing misalnya, tapi ini kucing yang ada terpelihara bang lah, atau misalnya ayam aja. Nah ayam nih tuh biasanya bila inya bahira kan kada bapadah kita ya, kalau barang jadi bila bahira nih tuh, maka bahira di mana bahira di situnya duduk, di situnya bermainan segala macam, otomatis sayap-sayapnya itu karena najis juga. Nah apalagi kita lihat kada terpelihara banyak tahi ayamnya di bawah itu, nah lalunya kapak-kapak itu berabah-abah, rasa kayak di pantai itu bang, pantai Ancolnya nah berabah, sekalinya tak cabur ke banyu kita. Nah maka batisnya tadi mungkin bakas najis ya lah. Nah itu zanarnya. Jadi seandainya bukan batisnya tapi paluhnya aja, tapi paluhnya tuh keluar di badan yang badannya bernajis, otomatis paluhnya itu bercampur najis juga. Nah kayak itu. Dan barang sebagainya. Nah maka ini keputusan hukum. Nah jadi permasalahannya kan tadi dua poin. Pertama, asalnya banyu itu suci secara meyakinkan, tapi beberapa saat kemudian kita zonkan itu berubah jadi kada suci lagi dengan alasannya karena galib kebiasaan. Pahamilah galib tadi, nah yang menyangka tadi, maka hukumnya, keputusannya, maka sekalian itu adalah dihukumkan akan dia seluruh permasalahan tadi dengan sucinya. Nah, ini dua kaul bang lah, cuma dengan sucinya satu dulu kaul pertama, dengan sucinya. Misalnya kayak ini kita menimba banyu segan baudu segan mandi wajib so imbir, cuma kan kurang 2 kulah nih. Nah kurang 2 kulah hendak mandi, belum kita mandi, nah tak gugur salawar yang di tangan anak kita yang imbahnya dipacul, tak gugur ke situ. Nah kita menyangka mungkin bakas karena najis, dan sudah itu kita. Nah maka kayak apa keputusan hukum ini, yang gugur ini kan lain najis, salawar celawar aja kita yang gugur nih tuh, cakanya gugur najis kan ya jelasin najis, ini salawar yang gugur, cuma kita menyangka salawarnya tuh bernajis. Kayak apa hukumnya? Dihukumkan akan dia dengan sucinya.
Nah, kenapa? Karena memandang kepada asal. Nah, alasannya karena mengamalkan dengan asal dan zahirnya. Asalnya kita yakin itu suci. Yang kedua, zahirnya itu yang gugur lain najis tapi salah warna. Tuh pendapat yang pertama dulu. Nah, jadi boleh aja kita tuh langsung dibawa-bawa doa, ugah dulu salawarnya tadi, kecuali salawarnya kita melihat basah, bakas kainnya bakami, nah itu yakin benernya. Kadezan lagi, ini kan karing aja salawarnya bakas seharian, cuma bisa aja terpalit-palit kami ya kok. Nah, benernya nih tuh, maka kayak hukumnya ini, hukumnya suci. Karena kenapa? Kembali kepada asal, asalnya suci. Dan secara zahir kita melihat salawar yang gugur lain najis. Nah, ini tuh. Yaitu sucinya yang diyakinkan. Nah, zahirnya nang kayak itu. Atau pendapat yang kedua, nah kita serah aja memilih. Atau dihukumkan akan dia dengan najis karena mengamalkan dengan ghalib zan akan najasah pada seumpamanya. Nah, karena inya kita kalau kita memandang kepada ghalib itu kebiasaannya bahwa pasti anak kita tuh bila sudah seharian tuh pastinya bakal dah. Dan nyata walaupun karing, mungkin karing kaminya nih tuh di salawaran itu. Nah, atau misalnya orang-orang mabuk tadi pasti ya sudahnya bajunya tadi igat, bakas yang arak segala macam. Nah, secara kebiasaan toh. Nah, maka bila kita mengamalkan kepada bila kita menghukumkan itu najis, boleh juga najis. Kenapa? Alasannya mengamalkan, maksudnya memandang kepada dengan ghalib zan akan najasah pada seumpamanya. Nah, itu. Jadi ada dua pendapat di sinilah. Nah, lalu kita ngambil yang mana? Tergantung ya. Bila bajunya kadede lagi, ambil yang kaul pertama ini. Bajunya mau banyak aja, banyak lagi banjir, buang gini tuh. Siram makan kemana kah? Nah, amun bajunya tuannya, ambil kaul yang pertama. Memandang ke asal, hukumnya suci. Dan secara zahir yang gugur itu salawar, lain najis. Nah, ini tuh. Maka pada yang demikian itu dua kaul. Nah ya, kalau maka kaul yang terlebih rajih, yang terlebih dikokohkan, yang terlebih dikuatkan bahwasanya yang tersebut itu dihukumkan ia dengan sucinya. Nah, ini yang paling kuat lah. Kenapa alasannya? Asalnya suci. Yang gugur tuh bang kan salawar aja, lain najis. Cuma kita menyangka nah, siapa tahu ini tekanannya kada kami. Nah, ini mabuk, siapa tahunya waktu itu sudah berganti baju misalnya. Yang mabuk tadi atau yang orang gila tadi timbul mengganti baju, memang sama lamannya kan berbaju pina kambing mungkin bebareng, tapi siapa tahunya waktu subuh sudah berganti baju misalnya. Nah itu maka yang lebih rajih, yang lebih kuat dihukumkan ia dengan sucinya karena mengamalkan dengan asal hukumnya suci banyunintuh dan zahir yaitu sucinya. Nah zahir arti zahir itu memang kada ada najis di situ. Nah, kalau mencungkung tahi kucing di situ, nah kado jelendon lagi nih, perasaku nih najis kada aja tahi kucing. Itu suci, yakin sudah, aku yakin sudah kada lendon lagi. Nah, zahir yaitu sucinya pada yang diyakinkan. Nah, dari karena yang asal itu terlebih tegah. Arti terlebih tegah itu yang paling nyata benar asalnya itu suci. Sedangkan kita menyangka itu najis kan bisa aja kada. Itu terlebih tegah, terlebih teguh. Nah, bukan tegah lah, terlebih teguh, maksudnya terlebih kuat. Tulisi di bawah teguh itu kuat, terlebih kuat alasannya. Asalnya kan bersih, lebih kuat daripada yang perasaan kita benajis. Nah itu. Dan tetap daripada ghalib. Nah, dan tetap daripada ghalib yang kebiasaan yang bersalah-salahan. Arti bersalah-salahan tuh kada pasti. Dahanu mungkin memang bisa benajis, dahanu mungkin kada juga. Yang ibarat baju kananak tadi atau binatang tadi, siapa tahu binatang tadi imbas sudah mandinya. Atau kucing tadi walaupun dia yang asalnya di kurungan yang hibak lawan tahi kucing, tahi ayam tadi misalnya. Nah, bukanya ke rumah, bercaburnya di banyu kita sekin mandi wajib. Tapinya sudah mandi kerimbat segala macamnya kalau siapa tahu kita kada tahu bang itu. Nah, berbuat gitu situ. Jadi kan ada kemungkinan lain tuh. Nah, maka jadi pada ghalib yang bersalah-salahan ia dengan sebab bersalah-salahan sekalian hal dan zaman. Nah, keadaan berbeda. Memang kucing bahari atau ayam bahari itu memang ayamnya itu serba igat. Ini kan ayamnya milenium. Nah, jadi bisa juga berdasi ayamnya. Karena zaman berbeda juga gaya kucing dan ayam.
Nah itu kan berbeda zaman dan keadaan itu. Nah kata Syekhul Islam di dalam syarah Raud bermula Jasidin, tempat itu tempat kita mengamalkan, artinya alasan kenapa kita mengamalkan dengan asal itu apabila, nah artinya boleh kita mengamalkan dengan asal. Tempat itu tulis di bawah, boleh mengamalkan dengan asal, artinya memandang, mengembalikan kepada asalnya suci lah. Misalnya kayak ini, banyu kita ini memang suci asalnya, sakalinya tadi tagugur dicalap boleh tangan orang tadi kita tahu ini lain agama Islam, mungkin tangannya bekas apa-apa segala macam, dicalapnya ke situ. Nah lalu kita zonai lagi nih hati nih, ya kita bisa bernajis kok, tapi kita lihat memang kada ada najisnya ya kalau zanarnya. Nah jadi Jasidin boleh kita yang perkara kayak itu nah mengembalikan kepada asal, artinya mengambil kaul bahwa itu adalah suci apabila nah bersandar ghalib zan akan najasah itu kepada galib najasah pada seumpamanya, artinya memang kayak itu keadaan biasanya. Nah biasanya memangnya benajis, tapi bisa juga kada. Nah, bersandar kepada galib kebiasaan. Jadi perasa kita walaupun kita tentu benajis, tapi kan nya bisa juga kada. Bisa juga kada hartan mengucau yang najis tuh nah. Kan kita lihat apalagi banyak basuh tangan, kita melihat pakai yang hand sanitizer pulang misalnya. Nah, jadi melihat situasinya dulu, keadaannya. Bila keadaannya memang kebiasaannya bisa berlain-lainan, maka kita boleh mengembalikan kepada hukum asal. Nah, itu. Adapun jika tiada bersandar ia kepada yang demikian itu, maksudnya kada ada urusan pada ghalib lah. Sebab yang mu'in itu yang sangat jelas. Seperti ghalib zan kita, seperti sangkaan kebanyakan kita akan najis umpama air. Nah, ini pulang kasusnya. Ini kita kada kawa mengembalikan ke asal lah. Karena ini bukan bersandar pada kebiasaan. Kebiasaannya kan bisa bernajis, tangan orang tuh bisa kada, itu kebiasaan. Maka karena kasusnya bisa bernajis bisa kada, tangan orang tadi kita kembalikan ke hukum asal, sucilah banyu tadi yang diceluknya tangannya tadi. Nah, tapi ini Jasidin apabila bersandar ia kepada yang demikian itu, bersandar ia kepada sebab yang mu'in, sebab yang jelas. Apa itu jelasnya? Seperti ghalib, arti ghalib itu kebanyakan, zan sangkaan 75% kita akan najis umpama air. Nah, najis bahwa air itu bernajis, lalu kita menyangka sangkaan kita bernajis, itu alasannya bukan karena apa-apa, tapi dengan kabar orang yang adil dan barang sebagainya. Nah, ada orang mengabarkan itu jadi dasar bujur-bujuran aja tadi, dasarnya tadi jadi dasar bah makan yang termasuk diharam makan tuh, tangannya belum berbasuh apa segala macam aja. Nah kan mahabarakan itu. Nah mahabarakan sesuatu yang jelas, mu'in tadi yang jelas atau barang sebagainya. Contoh yang lain misalnya, dasar jelas sudah tangannya bernajis atau ayam tadi dasar bernajis batang tubuhnya tadi lalunya tercampur di banyu kita. Nah, atau misalnya betisnya tadi dasar benajis lalu bercalap di banyu kita tadi. Nah, yang benajis itu yang mengabarkan ampun kurungan. Nah, misalnya tuh, maka tiadalah diamalkan dengan asal. Kata kawan kita kembali kepada hukum asal. Kenapa? Karena mengarah kepada keyakinan 100% itu ada. Dari mana kita hendak hampir yakin 100% itu benajis? Dari kabar orang yang adil tadi. Ada katarangan berikutnya tuh nah yang memperkuat bahwa sesuatu yang masuk ke dalam banyu itu bernajis, maka banyu tadi tumpet juga bernajis. Nah, ada katarangan pendukung ya kita. Hanya diamalkan dengan ghalib zan jua. Nah, itu. Bermula kaidah. Itu maksud yang hanya diamalkan dengan ghalib zan jua itu maksudnya mengambil kepada ghalib zan, bukan memandang kepada asal. Paham itulah kan dua tadi anunya. Jadi kata kawajo kita sedikit kita kembali ke asal aja. Kita kembali ke asal. Lihat dulu nih orang mengadakan kabarnya kabar pendukung bahwa ini benajis. Kita kembali ke asal terus ya lah. Bermula kaidah yang demikian itu arti tersebut itu tertulis di dalam kitab Fathul Jawad
di dalam raud sayuqiyanya diselidiki lagi jasidin. Nah masalah nangka ini artinya permasalahannya ini memang pelik, arti pelik ini tuh rumit ya kita. Nah dan dimahirkan ujiratul kalam, dimahirkan artinya diperdalam lagi masalah ini, buka kitab Fathul Jawad jasidin, berarti kitab raud diperdalam lagi. Kita benar kitabnya ingin mulai kitab bersuah ya kalau. Nah karena banyak puroknya, nah cabang-cabang masalah ini banyak, mendetailnya. Ya kalau berarti kada beretaan yang sini tulis di sini ya kalau sudah kayak ini kandalnya, apalagi mun beretaan saya kayak apakah ini banyak poroknya jasidin, buka lagi jasidin kitab itu jasidin, diselidiki lagi jasidin. Nah, karena banyak poroknya, cabang-cabangnya, dan banyak juga kaidahnya pulang. Kaidahnya, kaidahnya itu banyak. Dan makruh. Cuma kita tahu kaidah tadi kan dua telah dah. Ya kalau ada yang boleh kembali ke asal, atau kita mengambil kepada ghalib dan bernajis. Tapi apabila memang ada faktor pendukung, maka kadang-kala kita kepada kembali ke asal, mau empati ghalib jannya itu. Dan makruh memakai bejana ini wadah lah, makruh memakai wadah segala bejana kafir. Nah kafir itu sumpah ilmu orang kafir, makruh kita memakai wadahnya itu. Nah kenapa aja? Karenanya tadi kan wadahnya itu mungkin ada bekas orang menyimpan andak babi kah, atau apakah yang najis kita udah tahu. Nah itu apalagi yang ini bikin sabahari, yang kayak buan majusi itu nabilinya madakan acara ritualnya, pupurnya itu tahit, yang kami lembut tadi pupurnya segala macamnya itu. Nah mungkin diandaki di wadah situ segala macam. Nah, jadi makruh, arti makruh ini apa makruh? Lain haramnya kalau. Nah artinya bila digawi berdosa lah. Kada, cuma ditinggalkan pahala untuk lebih hati-hati. Berarti seandainya darurat pang digawi pang, kada berdosa juga. Nah ini wadah. Dan juga demikian lagi tiap-tiap bejana atau wadah yang diihtimalkan, yang dimungkinkan najis atas anak ihtimal itu yang dimungkinkan atau diboleh jadikan ada najis. Nah yang diihtimalkan najis atas hampir dimakruhkan memakai dia dahulu daripada membasuh dia. Ini contohnya makruhnya inilah, andaknya makruh ini. Nah itu begitu ulangilah. Dan makruh memakai bejana segala bejana kafir, dan demikian lagi tiap-tiap bejana yang diihtimalkan yang dimungkinkan najis atas hampir dimakruhkan memakai dia dahulu daripada membasuh dia. Oh berarti mau hendak hilang makruh dibasuh dulu. Nah jadi makruhnya, letak kemakruhannya itu bila belum dibasuh, itu maksudnya. Jadi biar wadahnya itu wadah orang yang kada Islam, tapi memang sudah dibasuh hilang kemakruhannya. Nah, jadi kada apa-apa lah anak ibarat yang bataran orang sebelah ya kalau kada masalah itu. Paslon, ini satu pasal. Pada menyatakan segala bejana, nah bejana itu yang wadah air dan yang lainnya. Bermula wadah banyu ini macam-macam bentuknya lah, bisa sebagai cara dari sini kayak imbir, baskom, cibuk, gayung, takaran, termasuk bejana, atau wadah kubukan termasuk bejana juga, wadah gangan termasuk bejana juga, wadah-wadah itu nah bejana berdatang sebenarnya tuh. Bermula harus boleh. Nah boleh mubah, maksudnya mubah yang hukum syariat nih. Bermula mubah atau boleh memakai dan menaruh, arti menaruh itu menyimpan di rumah, maksudnya menyimpan di rumah tiap-tiap bejana yang suci, asal bejananya suci wadah nih, sama ada ia dipakai pada toharah, baik maksudnya difungsikan untuk bersuci wadah tadi, atau fungsinya untuk minum, kayak cangkir orang bahari ya bejana aja sebetulnya bahari itu cangkir. Nah atau barang sebagainya, jadi boleh bejana itu asal suci boleh digunakan, boleh juga disimpan di rumah, baik untuk sagan cibuk kita bersuci atau untuk wadah kita minum.
Dan termasuk dengan kata bejana, termasuk itu artinya iya juga, nah, masuk maksudnya, dan masuk maksudnya iya juga, termasuk juga dengan kata bejana yang suci itu yaitu, nah ini termasuk juga ini, nah bejana daripada kulit manusia, termasuk boleh juga nih tuh. Nah hadang dulu lah, kita baca dulu. Nah ini kulit manusianya lain kulit manusia yang meninggal dunia. Misalnya gini contohnya, amunnya sudah mati kulitnya diambil, haram hukumnya. Ini pian misalnya perjalanan ke gunung Merbabu atau gunung Merapi yang ada mak lampir di situ. Oh, lalu pian bakal hilon mak lampir di atas itu. Himpal kulit pian di sini nah, tak kipai ya kalau sampai pian ambil buka pian. Nah, sampai pian ambil buka, akhirnya nih sayang pian kulit nih lah. Masa kali bang, pian karing akan, pian bentuk-bentuk jadi wadah. Nah, ya bejana jenarannya. Contohnya terjadi asalnya kulit dari orang yang masih hidup asalnya lah. Nah, itu. Amunnya sudah yang sudah meninggal itu dipatak. Kada boleh dipakai. Nah, jadi bisa kulit itu kulit manusia. Kulit kita seorang juga nih. Nah, munnya puron ya kalau masalahnya kan bahari nintu wadah nintu ngalih mencari cakau ini kan yang plastik ya kalau berarti kan ada plastik perusahaan yang kita lihat bahari itu lagi plastik tentang di mana. Nah, mencari wadah tuh antara dari kayu kah di luang-luangi jadi wadah jadi gayung. Ini batu pulang dari ini kisah yang di Arab sana lah, dari batu bisa juga. Kita di Indonesia merdeka zaman Majapahit ini lebih canggih sebenarnya dari tempurung. Nah ya kalau kita Majapahit Sriwijaya ini nah dari tempurung, jadi sudah berbentuk baru tinggal dibalah lagi berbentuk, amun buahnya berbentuk seorang. Ada kita mbah dibalah dua lagi dapatnya. Ya kalau dari tempurung, amun tempurungnya ganal jokong narnya. Nah jadi termasuk yaitu daripada kulit manusia, yang lain daripada kulit orang kafir harbi. Nah, kalau kulit kafir harbi itu kafir yang boleh diperangi karena ini memerangi orang Islam lah. Nah, dan murtad, nah, orang murtad kulitnya tadi, dan bejana rampasan. Nah, wadahnya ini memang wadah dari kayu kah, dari plastik tapi rampasan aja kita curian, maka yaitu harus boleh memakai dia, dilihat pada pihak, pada sisi, pada sudut. Nah, kenapa kita boleh harus memakai dia? Karena melihat dari sisi keadaannya suci. Ya lah, kayak kulit manusia yang Islam tadi, yang selain daripada kulit kafir harbi, lain yang murtad tadi. Nah, lain rampasan tadi. Nah, maka boleh kita memakai melihat keadaannya tadi suci. Dan jika haram memakai dia, jadi ada juga sisi haramnya karena melihat dari pihak keadaannya dihormati. Nah, jadi permasalahannya ini kulit manusia. Bahas sekali lagi nah supaya jangan nyanyuk nah. Yang kayak tadi yang kesempatan mak lampir tadi. Nah, atau kulit siapa kan misalnya kan orangnya masih hidup, lalu dijadiakan dikakaring-karingkan lalu berbentuk digunakan segan minum segala macam. Nah, kayak apa hukumnya nih itu dilihat dari sisi inya suci aja asal karing lah. Amunnya basah kada boleh ya banajis, kalau nya karing nah berarti dilihat dari bendanya suci aja boleh, tapi dilihat dari karena itu kulit manusia orang Islam yang dihormati haram menggunakan itu. Paham dulu ini. Nah, jadi ada dua hukum di situ. Dari mana pian memandangnya? Kalau memandang dirinya dari suci aja bendanya ini boleh. Tapi kalau kita memandang ini dihormati, kulit manusia dihormati harusnya dipatak. Nah, apa hukumnya? Haram. Tapi haram menggunakan kulit ini kulit yang manusia yang Islam selain dari kafir harbi dan murtad. Kafir harbi itu orang kafir yang diperangi, yang kita perang lawannya. Nah, atau misalnya murtad, amun selama kulitnya kulit orang Islam atau kafir juga tapi kafir dhimmi, nah itu dimuliakan. Anunya ninto apa nih kulitnya ninto, bila kita gunakan segan wadah hukumnya haram.
Tapi kalau kita melihat inya suci aja, boleh aja melihat mandangnya suci. Nah, jelas saya dulu lah. Nah, sambung. Dan sambungannya. Maka yaitu, tadi kan itu dan bejana rampasan. Nah, ada bejana rampasan, maka nang dibahas. Maka yaitu harus, arti harus tuh boleh. Sambungannya tuh dapat ya lah. Boleh memakai dia pada pihak keadaannya suci, dan jika haram hukumnya memakai dia karena pada pihak keadaannya dihormati. Tadi itulah titik di situ. Dan pada pihak mengerasi. Nah, yang kayak rampasan tadi itu. Nah, itu bila inya kita gunakan sebenarnya wadahnya itu suci aja, tapi jadi haram karena hasil rampasan. Nah, itu yang mengarasi. Arti mengarasi itu merampas, tetap mau bacanya mengarasi, pada pihak mengarasi atas milik orang lain sekalipun. Nah, jadi sebenarnya suci aja nih tuh, kita mencuntan wadah orang. Wadahnya itu kan suci aja loh kok. Melihat dari kesuciannya boleh aja memakai, tapi melihat karena hasil rampasan lalu jadi haram. Nah, itu. Adapun, nah ini pulang nah. Adapun, jadi sekalipun titik di situ. Adapun kulit kafir harbi, orang kafir harbi nih kulitnya nih, dan orang yang murtad, jika dibuat akan bejana kulitnya tadi, maka tiada haram memakai dia. Pulang nih lah, kada haram memakai dia. Kenapa? Pada pihak ketiadaan kulit tadi semuanya, tiada haram memakai dia pihak keadaannya kulit manusia. Nah, kenapa kada haram? Karena tiada ia dihormati. Nah, jadi orang Islam ini karena etikatnya Islam dihormati, sampai kulit-kulitnya dihormati. Haram digunakan walaupun suci, digunakan yang segan wadah itu suci aja, tapi karena inya kulitnya dihormati, haram hukumnya. Tapi kalau kulit orang kafir harbi, orang murtad, nah ini itu kada haram, tiada haram. Tetapi apa tadi? Tiada haram memakai dia pada pihak keadaan kulit manusia karena tiada ia dihormati. Nah, itu alasannya karena tidak dihormati. Maka itu titik istilah dihormati, titik di situ nah. Maka keluar, arti keluar itu kada termasuk bejana, kada termasuk. Maka keluar dengan kata bejana, kada termasuk bejana, kada dianggap bejana nih, kada dianggap wadah yang suci itu yaitu bejana najis. Nah, kada dianggap bejana yang suci itu yaitu bejana najis, seperti bejana yang diperbuat daripada kulit bangkai. Maka haramlah memakai dia. Kulit bangkai itu kayak ayam mati kada sempat disembelih. Berarti mati seorangan bangkai narannya. Kulitnya kering, kita olah jadi minuman, jadi wadah segan minum, itu ada boleh hukumnya, karena tuh bandanya itu sudah najis karena bangkai. Malainkan pada air yang banyak, nah segan baudu mesti mencibok, tapi banyunya itu memang banyak, ada masalah nih itulah. Artinya kan 2 kulah lebih jauh di sungai misalnya. Malainkan pada air yang banyak, yakni 2 kulah atau lebih, atau pada sesuatu yang kering. Sesuatu itu benda yang ada di wadah yang dari kulit bangkai tadi kering, dan adalah bejana yang terbuat dari bangkai itu pun juga kering juga, maka tiadalah haram memakai dia, hanya makruh juga. Nah, kulit ayam tadi atau kulit kucing mati, kulitnya tuh kita ulah wadah. Nah, bila inya kering, bila inya basah kan haram tadi karena termasuk najis bangkai. Tapi belinya kering bang, digunakan segan kita segan mandaki wadah aja tuh, wadah kalikir kah misalnya, atau wadah mandak napakah, mandak pupur basah kah di situ misalnya. Nah, karenanya pupur yang berbulat-bulat untuk kering, wadahnya kering boleh, tapi makruh. Nah itu. Pian mandak gula batu punya permen, wadahnya itu ya kulit kucing tadi. Nah, apa hukumnya aja kada haram, cuma makruh. Tapi kalau nyanya basah kulit kucingnya tadi lalu jadi kada boleh karena najis. Nah itu. Dan bejana yang karena najis seperti bejana najis juga. Nah ini hukum basalah. Jadi caranya ini nah. Dan bermula bejana yang karena najis
maka hukumnya seperti bejana yang najis juga. Nah itu maksudnya. Jadi bejana nih, wadah nih karena najis, maka hukumnya seperti bejana yang najis. Sama hukumnya juga pada yang tersebut itu. Nah, syahdan. Terus sedikit lagi lah, tanggung lah. Tiada berbeza, tiada berbeza sedikit ke Malaysia sedikit nih. Tiada beza aja kita, tiada berbeda. Tiada berbeda maksudnya sama aja. Pada wadah yang diharuskan memakai dia, antara bahwa ada ia daripada najis kulit, daripada jenis kulit, atau batu, atau kayu, artinya sama aja boleh. Atau tanah, atau timah, atau besi, atau tembaga, terserah aja boleh maksudnya, atau barang sebagainya, kada berbeza aja sidin boleh aja berataan itu. Nah, karena Nabi SAW adalah mengambil wudu daripada bejana kulit, nah, dan juga daripada bejana kayu, dan juga daripada bejana batu. Maka sekalian itu harus boleh memakai dia. Kenapa aja kada ada plastik aja? Ya bahari belum. Cakanya ada jam untuk kalau pintu plastik sudah dibuat sidin ini. Cuma kada ada. Nah, jadi maka harus boleh memakai dia dan boleh menaruh dia di rumah. Maksudnya menaruh dia tuh menyimpan dia di rumah boleh. Kenapa? Bila sesuatu yang boleh dipakai boleh disimpan. Yakin ada yang kada boleh dipakai, kada boleh disimpan. Ada nih tuh. Sebab bila disimpan kalau punya tak pakai. Sebab kada boleh bang dipakai. Melainkan, nah kecuali aja yang kada termasuk dibolehkan bejana itu, yaitu melainkan bejana atau wadah yang terbuat dari emas dan bejana perak. Nah, jadi bilanya wadahnya tadi bahan bakunya emas atau bahan bakunya perak, maka haramlah memakai dia. Cuntang segan baudu emas, ada boleh itu. Termasuk macam-macam cangkir, ini seluruh wadah-wadah perebutan rumah tangga di rumah tuh, nah ada boleh emas. Wadah calak, kukuit calak mata tuh, atau apa kabila dari emas ada boleh. Dan menaruh dia, artinya menaruh itu menyimpan dia dalam rumah atas tiap-tiap laki-laki dan perempuan kada boleh juga. Dan khunsa sama, khunsan itu alat kelamin dua aja kita. Yang akil lagi balik, sama ada dipakainya akan tempat makan atau tempat minum, atau akan tempat bersuci misalnya wadah itu tetap kada boleh, atau barang sebagainya sama saja. Dan sama ada dipakainya bagi dirinya atau bagi orang yang lainnya sama saja tetap kada boleh. Dan sama ada bejana itu sekaliannya emas atau sekaliannya perak atau bercampur ia dengan tembaga tetap kada boleh. Seperti suasa. Jadi jadi itu kalau lampain suasa termasuk kada boleh. Dan perak asam kamal kaja pian. Nah, perak asam nih asam model kayak jenis cairan yang dibun pamasan tahu lah, yang model kayak campuran supaya melebur emas, melebur perak tuh, nah asam lah benernya tuh. Asam nitrat. Bukan bisa melihat bang bendanya kayak apa, cuma ujar habar ada asam nitrat tuh, nah cairan-cairan itu nah. Nah, jadi peraknya itu bisa campur-campur asam itu jadi berbentuk. Nah, maka walaupun perak tadi bercampur dengan asam nitrat tadi tetap juga kada boleh. Dan sama ada bejana itu besar atau kecil. Nah, halus saja, cangkir halus saja, cangkir kopi, tapi perak kada boleh, atau emas kada boleh juga. Karena sabda Nabi SAW, ini dalilnya nah, jar Nabi, la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddati wala ta'kulu fi sihabiha. Nah, rawahul Bukhari wa Muslim. Yakni jangan kamu minum pada segala bejana emas, wadah emas dan wadah perak, dan jangan kamu makan pada segala pinggannya. Pinggan itu piringnya. Piring emas, piring perak jangan juga. Telah meriwayatkan akan dia oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, tetapi pulanglah. Nah, tanggung dikit-dikit nah. Bertaharah, arti bertaharah itu bersuci dengan bejana, dengan wadah emas dan perak itu sahih. Sahih itu sah. Misal pian bisi gayung itu sagan pian babasuh bakami, tapi terbuat dari emas. Kenapa kau tuh memberian Nyiru Kidul kasaka? Nggih gayung dari emas pian anda kayak di WC. Nah, hukum memakainya tuh haram.
Tapi hasil dari membersihkannya itu saja. Kan kita membersihi pakai cubak itu loh. Nah, tak saja bersihannya itu. Tapi gawiannya haram. Gawian menggunakan cibuk itu yang haram. Nah, jadi di sini yakni jadi tetapi bertaharah dengan bejana emas dan perak itu sah. Sahih itu ya sah, tulis di bawahnya sah lah. Yang maksud sahih itu kena sah itu nah kena salah paham dikira kira sah itu bujur aja kada, tetapi itu salah lah. Tapi sah gawiannya suci, hasilnya itu suci aja tuh sah. Dan barang yang dimakan atau diminum di dalam bejana itu pun halal juga. Kita bisi mangkok terbuat dari emas, kita buat kacang, asal kacangnya dimakan halal aja. Cuma kita menggunakan wadahnya itu nah yang haram. Halal juga karena bahwasanya yang diharamkan itu memakai dia juga. Ya Allah, karena warid tegah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi warid itu datang hadis tegah melarang oleh Nabi daripada memakai emas dan perak, daripada memakai emas dan perak nento. Jadi kalau makanannya asal halal aja sah jadi makan, kada bapak. Dan demikian lagi nggak wallahu a'lam. Panjang din lagi itu penanya nah. Dan demikian lagi wallahu a'lam. Ciri batasnya.